Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Wulansari, NIM 191420021 dari kelompok 7 yang beranggotakan Suci Rahayu dan Asep Thohir. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dengan NIM 1914237. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Thohir, NIM 1914228. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengawasan bank. Dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan adalah pendidikan dan penjagaan, pendidikan dan pengarahan kebijakan jalan pindah perusahaan. Dalam hal ini, salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Artinya, pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijadikan, proses, output, serta sarana dan prasarananya. Tujuannya tidak lain adalah agar mencapai target yang ditetapkan perusahaan agar mudah dicapai. Nah, dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap Bank Indonesia, adapun inti dari pengawasan bank ialah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan atau deposan dan kreditur yang mempercayakan dananya kepada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya. Tujuan tersebut dapat dicapai bila bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan asas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah mengetahui tujuan pengawasan bank, perlu diketahui juga dasar pertimbangannya, yaitu fungsi pokok bank ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Dengan fungsi seperti itu, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dana penanaman maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pengawasan bank. Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pada hakikatnya, pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan kata lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, perbankan secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem finansial maupun sumber daya manusia. Nah, adapun prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif yang berjumlah 25 butir disusun oleh suatu komite pengawas perbankan yang disebut The Basel Committee on Banking Supervision. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip inti pengawasan bank. Yang pertama, prinsip perkondisi bagi pengawasan bank yang efektif, prinsip perizinan dan struktur, prinsip ketentuan kehati-hatian dari persyaratan, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan, prinsip persyaratan informasi, prinsip kewenangan pengawas, dan prinsip lintas perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif ini menjadi acuan pengawas bank di negara-negara G10 dan diharapkan akan digunakan dan diterapkan pula oleh lembaga-lembaga pengawas perbankan di semua negara dalam melaksanakan wewenangnya sebagai otoritas pengawas di sektor perbankan. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan standar minimum, oleh karena itu dalam beberapa hal perlu dilakukan penambahan ketentuan-ketentuan lain yang disesuaikan dengan kondisi perbankan, termasuk pertimbangan resiko dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan penyusunannya, prinsip-prinsip pengawasan bank ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai referensi atau acuan dasar untuk melaksanakan pengawasan bank di semua negara, tidak hanya negara anggota kelompok G10 dan negara-negara yang ikut membahas dan mempersiapkan konsepnya. Diharapkan pula akan menjadi acuan bagi otoritas pengawasan perbankan secara internasional dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan kata lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, perbankan secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem finansial maupun sumber daya manusia. Nah, adapun prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif yang berjumlah 25 butir disusun oleh suatu komite pengawas perbankan yang disebut The Basel Committee on Banking Supervision. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip inti pengawasan bank. Yang pertama, prinsip perkondisi bagi pengawasan bank yang efektif, prinsip perizinan dan struktur, prinsip ketentuan kehati-hatian dari
persyaratan, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan, prinsip persyaratan informasi, prinsip kewenangan pengawas, dan prinsip lintas perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif ini menjadi acuan pengawas bank di negara-negara G10 dan diharapkan akan digunakan dan diterapkan pula oleh lembaga-lembaga pengawas perbankan di semua negara dalam melaksanakan wewenangnya sebagai otoritas pengawas di sektor perbankan. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan standar minimum, oleh karena itu dalam beberapa hal perlu dilakukan penambahan ketentuan-ketentuan lain yang disesuaikan dengan kondisi perbankan, termasuk pertimbangan resiko dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan penyusunannya, prinsip-prinsip pengawasan bank ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai referensi atau acuan dasar untuk melaksanakan pengawasan bank di semua negara, tidak hanya negara-negara anggota kelompok G10 dan negara-negara yang ikut membahas dan mempersiapkan konsepnya. Diharapkan pula akan menjadi acuan bagi otoritas pengawasan perbankan secara internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, peraturan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Visi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berwenang di bidang pengawasan, yaitu melakukan pengawasan dengan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, memberikan atau mencabut izin usaha dan pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, dan menunjuk pengelola stauter, serta menerapkan sanksi administrasi. Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang di bidang pengaturan, yaitu menerapkan peraturan Undang-Undang OJK, menerapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan, serta menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan tertulis, terdiri dari peraturan OJK dan surat edaran OJK. Selain visi, misi, dan wewenang, OJK juga memiliki nilai seperti integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, serta visioner. Selain itu, OJK dalam menjalankan tugasnya selalu berlandaskan asas-asas yang telah ditentukan. Berikut adalah asas-asas yang dimiliki OJK. Yang pertama, ada asas independensi. Yang kedua, ada asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi, sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama DJaPaske, Bank DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.